Perkenalkan, nama saya Kristanti Rahayu, saya dari kelas E Teologi. Ya, sidang Jumat yang sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan yang terdapat dari Injil Matius 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Firman Tuhan, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Lalu berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepadanya." Selain lagi, seorang lain, yaitu seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa."
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini yang terdapat dalam kitab Injil Matius 8 ayat yang pertama hingga ayat 27 diberi satu tema, yaitu percayakan pada tangan yang berkuasa. Percayakan pada tangan yang berkuasa. Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua, dari manakah datangnya pertolongan saat kita mengalami sakit? Dari manakah datangnya pertolongan saat kita mengalami sakit yang begitu berat dan yang begitu tak kunjung-kunjung sembuh? Dari manakah datangnya pertolongan ketika kita mengalami sakit yang berat dan berkepanjangan? Nah, dari manakah juga datangnya keselamatan saat kita terancam bahaya? Dari mana jugakah datangnya keselamatan saat kita terancam bahaya? Ya, itu dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Setelah Yesus memberikan khotbahnya, Yesus turun dari bukit dan menyembuhkan orang sakit kusta. Hanya dengan mengulurkan tangan dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu pun orang yang terkena penyakit kusta itu menjadi sembuh. Begitu juga ketika Yesus menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Yesus tidak perlu menemui hamba ini, tetapi Yesus hanya berkata, hanya dengan berfirman, maka hamba itu pun sembuh. Lalu ketika saat Yesus juga pergi ke rumah Petrus, ia menemui ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Dan ketika Yesus menyentuh ibu Petrus, maka demamnya pun berhenti. Selain atas penyakit, Yesus juga berkuasa atas setan. Hanya dengan sepatah kata saja, Yesus mengusir setan-setan dari banyak orang sekaligus. Bahkan ketika Yesus meredahkan angin ribut, alam pun tunduk atas perintahnya. Saudara sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, sungguh jelas sekali dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya menyampaikan firman yang berisi petunjuk-petunjuk hidup agar orang-orang hidup dalam kebenaran. Ia juga mengadakan banyak mujizat. Yesus menyatakan kuasanya lewat mujizat agar orang-orang memuliakannya. Mereka kagum oleh pengajaran Yesus. Mereka juga minta disembuhkan dan ingin melihat mujizat itu. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan tidak tahu harus kemana kita meminta pertolongan, datanglah kepada Yesus. Saat penyakit membuat kita menderita dan putus asa, percayalah bahwa Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit dan menolong kita. Begitu juga saat kita berada dalam ketakutan terhadap bahaya yang mengancam hidup kita, berharaplah akan pertolongan dan keselamatan darinya. Kita perlu berharap dengan iman, kita memohon anugerah Allah dan kemurahan hatinya. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, di mana di negara kita di Indonesia
begitu banyak tragedi, begitu banyak kejadian yang boleh kita alami, banyaknya bencana alam. Dari situ kita boleh belajar bahwa kita harus menaruh pengharapan dan kita harus meminta tolong kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang mampu menolong kita dan menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, percayalah segala sesuatu ada dalam kuasa tangan Allah. Jika pada masa lalu Dia berkuasa menyembuhkan orang sakit dan meredahkan badai, hari ini pun Dia masih berkuasa. Mari kita bersyukur sebab tangan kuasa Allah menyertai umatnya. Amin. Firman Tuhan.